beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bowed down with care. God gave His Son to win His erring child. He reconciled and pardoned from his sin. When hoary time shall pass away, and earthly thrones and kingdoms fall, when men who hear refuse to pray on rocks and hills and mountains cold, God's love so sure shall still endure, all measureless and strong, redeeming grace to Adam's race, the saints and angels song. Ocean fill, and were the skies of parchment made, were every stalk on earth a quail, and every man a scribe by trade, to write the life of God above, would drain the ocean dry, nor could the scroll contain the whole, though stretched from... Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman Tuhan adalah Pendeta I. Nyoman Jepun MTH. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk memuliakan nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai karena kasih setianya yang tidak berkesudahan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, gerungan anak darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu.
Umat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Demikian pembimbing 1 Korintus 1 ayat yang kelima. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Dan menyertaimu juga. Tuhan, silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan bahurulah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah Tuhan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Karena itu, Tuhan, kami memohon. Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, kini kami datang, berilah kasih-Mu, selamatkanlah kami dari kuasa dosa, berilah pada kami jiwa yang tenang. Saudara umat Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mau mendengarkan firman-Mu, ya Bapa, tolonglah kami, anugerahkan kami hikmat,
dan pengertian untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini, lalu kemudian mengerjakannya. Layakkanlah pula hamba-Mu dan semua kami yang mengikuti ibadah ini untuk berada dalam kekudusan firman-Mu. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Shalom, saudara yang di rumah, mari silakan berjabat tangan dan katakan damai sejahtera bagimu untuk berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan ini. Saat ini kita sedang berada di minggu yang ke-6 sesudah Pentakosta. Saya rindu berbagi beberapa catatan untuk Bapak Ibu mengenai 1 Korintus pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Pertama mau perkenalkan sedikit tentang Korintus dan kota ini. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menjelaskan kepada saudara bahwa kota Korintus ini kota yang punya posisi yang sangat strategis dari segi daratan, karena kota ini terletak di tengah menghubungkan Yunani, daratan utama Yunani hingga ke Peloponnesus di semenanjung itu. Jadi baik utara dan selatan, di tengah-tengahnya ini adalah kota Korintus. Siapapun yang akan melintas dari utara ke selatan atau selatan ke utara sudah pasti akan melewati kota Korintus. Jadi silakan saudara bayangkan kota ini menjadi kota transit. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau saudara membuka peta di belakang Alkitab juga, saudara akan menemukan bahwa kota Korintus ini juga merupakan tempat singgah dari lalu lintas laut internasional. Mengapa? Karena di situ ada Teluk Korintus. Kalau ada badai dahsyat, orang akan memilih untuk mampir ke teluk itu dan berlindung di Teluk Korintus. Jadi saudara juga bisa bayangkan, di darat mereka begitu ramai, di pelabuhan juga kota ini sangat ramai.
terjadi perjumpaan multi bahasa, multi etnis di situ, perdagangan juga luar biasa. Jadi silakan bayangkan kota ini merupakan kota yang kaya. Di sisi yang lain Bapak Ibu, kota ini juga terkenal dengan kota dewa-dewi. Salah satu yang terkenal adalah penyembahan kepada Dewi Aphrodite, dewi yang dianggap sebagai pelindung para nelayan. Tidak heran kalau kemudian ada kuil khusus yang dibangun menghadap laut di Teluk Korintus itu sebagai tanda penghormatan kepada Dewi Aphrodite, tetapi juga meyakini bahwa siapapun yang melaut akan terlindungi oleh dewi ini. Nah, cilakanya Bapak Ibu, secara moral jemaat Korintus sangat bobrok. Salah satu terkenal dengan kuil Dewi Aphrodite yang menyediakan 1000 pelacur suci. Setiap orang yang akan menyembah Dewi Aphrodite di kuil itu akan menemui para pelayan-pelayan, saya sebut begitu, pelayan-pelayan dalam kondisi yang tanda kutip mau disebut tentang kondisi seorang pelacur suci itu. Maka tidak heran kalau kemudian Paulus mengatakan bertudung untuk membedakan mana yang sudah bertobat, mana yang tidak. Fatalnya saudara, saking bejatnya moral orang-orang Korintus sampai kemudian istilah Korintus itu diidentikan dengan kebejatan moral. Contoh, mereka akan bilang begini, kalau orang itu udah bobrok banget, mereka akan bilang begini, kamu ini hidupmu seperti Korintus. Jadi bayangkan, saking bejatnya istilah Korintus itu mewakili kebejatan. Janganlah berperilaku seperti Korintus, artinya hidupnya udah bobrok banget. Jadi saudara bisa bayangkan ini yang terjadi. Nah, sekitar tahun 50 atau tahun 51 kira-kira Masehi, Paulus mampir di kota Korintus. Jadi kalau saudara mau cari tahu kisahnya, silakan buka Kisah Rasul pasal 18. Wah, di situ luar biasa. Penginjilan dilakukan, pekabaran Injil dilakukan oleh Korintus, oleh Paulus di kota Korintus sekitar tahun 50-51 Masehi. Dan kalau saudara baca di pasal yang ke-18 Kisah Para Rasul, oh dia ditolak luar biasa. Dia ditolak sedemikian rupa sampai kemudian Paulus mau mundur. Saya tertarik mengatakan bahwa Paulus mundur dan dia kebaskan jubahnya, sudahlah kalau begitu, biar kalian tanggung dosamu sendiri. Dan dia mau mundur. Tapi ketika dia mau mundur, di Kisah Rasul 18 ayat 16 dan ayat yang ke-9, tiba-tiba Tuhan bilang, no, majulah, jangan takut, teruslah memberitakan firman. Efeknya apa? Di Kisah Rasul pasal 18 saudara akan menemukan pada ayat yang ke-11, dia akhirnya tinggal 1 tahun 6 bulan. Saudara bisa bayangkan, dari mau mundur akhirnya dia kemudian bangkit lagi dan menginjili di situ. Tinggal di Korintus 1 tahun 6 bulan, sehingga kemudian banyak jiwa dimenangkan, dimulai dengan kepala rumah ibadat. Kemudian jadilah suatu jemaat yang sangat besar yang bernama Jemaat Korintus. Nah, di jemaat inilah kemudian ketika penginjilan di Efesus, pekabaran Injil di Efesus, dia tulis surat kepada Jemaat Korintus yang sudah dia bina dulu dan sudah menjadi jemaat besar. Nah, dan saat ini saudara sedang baca teks ini. Mari kita lihat beberapa hal yang luar biasa yang ditulis oleh Paulus kepada anak didiknya, anak jemaatnya ini, Korintus ini, hingga menjadi jemaat yang besar. Ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Saudara, ayat 1 sampai 3 itu hal yang biasa ya, dalam penulisan surat-surat zaman dulu selalu akan memperkenalkan diri, salam pembuka dan seterusnya. Nah, kalau saudara telusuri, ini menarik. Bapak Ibu, saya harus jelaskan karena dia bilang begini, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus. Kenapa sampai dia perkenalkan itu? Padahal orang tahu kok bahwa tahun 50 sampai 51 dia ada di situ penginjilan. Lalu kenapa dia harus bilang dari Paulus, selain karena kewajiban pembuka surat, tapi kenapa dia begitu menekankan? Karena pasal 4 kita temukan dia ditolak. Pasal 4 itu kan ternyata orang mempertanyakan kerasulannya. Pasal 4 itu kemudian dia dipertanyakan wibawa ilahinya. Padahal dia loh yang kasih Kristen. Memang kacau juga ini jemaat Korintus. Maka dia perlu mengatakan dalam surat ini, panggilanku adalah panggilan Yesus Kristus untuk melaksanakan kerasulanku. Bahkan Roma pasal 15 ayat 15 itu dia mengulang tentang bagaimana dia dipanggil ke seluruh bangsa. Jadi penekanan penting tentang kerasulan. Berikut pada ayatnya selanjutnya, ayatnya yang kedua, kepada jemaat itu
Dia sengaja menyebut sangat penting supaya Korintus baca. Siapa sih kami sebagai Korintus itu? Dia sebut yang dikuduskan oleh Yesus Kristus, kemudian yang dipanggil menjadi orang kudus. Perhatikan Bapak Ibu, beberapa minggu lalu saya sudah menjelaskan soal panggilan dan pemilihan ini. Pemilihan sebagai orang percaya. Nah, di bagian ini ditekankan lagi oleh Paulus bahwa engkau Korintus, engkau bisa jadi jemaat seperti ini karena dikuduskan oleh Yesus Kristus. Engkau bisa jadi persekutuan karena Tuhan yang panggil kau dari kegelapan menuju terang melalui pekabaran Injil, ayat 1 yang dilakukan oleh Paulus. Oke, selanjutnya mari kita lihat isinya, ayat 4 sampai yang ke-9. Paulus mengatakan di catatan ketiga ini dia mengucap syukur. Pertanyaannya, mengapa kemudian Paulus mengucap syukur? Saya mau berbagi dengan saudara. Ayat 4 sampai 7. Alasan mengapa Paulus mengucap syukur. Yang pertama, karena kasih karunia Allah sehingga jemaat Korintus menjadi percaya dan kemudian dimenangkan dengan iman. Ayat 4. Bapak Ibu, kenapa saya tekankan bagian ini? Padahal dia lagi digugat di pasal 4. Seharusnya kalau saya untuk membela diri dia akan bilang kasih karunia Allah melalui saya sehingga engkau dimenangkan. Tapi dia nggak sebut dirinya loh. Murni dia bilang melalui kasih karunia Allah kepada Korintus sehingga engkau jadi percaya. Jadi Paulus tidak menghitung apa yang dia lakukan 1 tahun 6 bulan. Enggak, nama Tuhan yang disebut. Mengapa dia bersyukur? Dia bersyukur karena kasih karunia Allah engkau menjadi percaya. Bukan karena pemberitaanku, dia nggak bicara itu, tapi murni karena kasih karunia Allah. Ini alasan kenapa dia mengucap syukur yang pertama. Yang kedua, saudara bisa menemukan di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Hingga efeknya Korintus diberkati luar biasa, bahkan menjadi kaya. Coba perhatikan di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, oleh bermacam-macam perkataan dan kemudian pengetahuan. Ini perlu dijelaskan Bapak Ibu, karena ini persinggahan berbagai budaya. Di Korintus itu terkenal dengan filsafat-filsafat tinggi dari Yunani, sehingga adu argumentasi, logika berpikirnya luar biasa. Maka Paulus memuji, kalian pintar, punya pemahaman yang luar biasa, kalian memiliki kecakapan untuk berargumentasi dan pengetahuan yang luar biasa. Tetapi ingat bahwa itu juga karena kasih karunia Allah, maka aku bersyukur. Padahal saudara, di pasal berikutnya Paulus disebut bodoh oleh Korintus, tapi dia intro, dia bilang aku memuji dan bersyukur karena kalian pintar dalam berkata-kata. Tapi dia bilang bukan karena kalian, tapi karena kasih karunia Allah. Jadi dia tidak tembak langsung ini jemaat, dia pukul tembok baru mantul. Rasanya memang sakit, tapi nggak terasa banget bahwa itu ditusuk. Jadi sangat piawai sekali Paulus mengkritik Korintus dengan sangat halus. Terakhir saudara, lihat ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Di bagian itu Paulus menitipkan harapannya. Walaupun ini baru pembuka surat, dia menitipkan harapannya. Melihat gejala berdasarkan laporan keluarga Klu. Kalau di pasal 1 saudara lihat nanti di ayat 11, laporan dari keluarga Klu, banyak perpecahan, skisma terjadi di jemaat. Dia bilang harapannya di ayat 8 sampai 9, kiranya kalian tetap setia, tidak bercacat sampai kesudahan. Ini harapan seorang rasul yang membina jemaatnya. Saya berharap kalian baik-baik saja imanmu, kalian tetap utuh, kalian tetap setia sampai pada kesudahan. Tapi dikasih koma luar biasa. Tetapi untuk bisa utuh, untuk tetap bertahan sampai kesudahan, ayat 9, 8 dan 9, caranya adalah lewat peneguhan Yesus Kristus, lewat kesetiaan Allah yang luar biasa. Dua pokok penting ini, engkau bisa setia, engkau akan tetap teguh hingga kesudahan jika engkau membutuhkan Yesus Kristus yang teguhkan dan kasih setia Tuhan yang tidak berubah. Jadi harapan ini sekaligus pengajaran. Kiranya teguh ya, kiranya tetap percaya ya sampai kesudahan, tapi engkau butuh Yesus Kristus yang meneguhkan, karena Allah itu adalah Allah yang setia. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi saudara. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam hidup beriman kita?
dalam berbagai tanggung jawab kehidupan Bapak Ibu, termasuk di tengah persekutuan dan pelayanan. Yang pertama, belajar dari Korintus. Di kondisi yang luar biasa, pelik jemaat besar ini ternyata juga mengalami pergolakan yang luar biasa. Paulus tidak memulai surat untuk mengatakan kesalahan. Ini menarik nih. Paulus tidak memulai suratnya untuk mengatakan kenapa kalian pecah. Paulus tidak memulai dengan menunjuk kesalahan mereka. Tapi yang dilakukan oleh rasul besar ini adalah justru memuji mereka, memberikan peneguhan dan memberi apresiasi terhadap kemajuan iman mereka. Dia nggak lihat kemunduran, belum, itu nanti pasal 2, 3, 4 seterusnya. Di pasal 1 dia intro dan buka untuk wow, kalian luar biasa, bla bla bla, itu disampaikan. Kata-kata pembuka yang menyanjung. Saya mau katakan juga ini sangat penting. Belajar pada Paulus, saya kira, untuk mengatakan kebenaran, menyampaikan sesuatu yang luar biasa, kita butuh hikmat untuk bisa menuturkan dengan begitu baik supaya orang lain pertama-tama merasa tidak dihakimi, tapi sebaliknya dapat diubah. Saya yakin saudara setuju bahwa benar is benar, salah is salah. Saya setuju. Tetapi menyampaikannya butuh hikmat, dan Paulus melakukannya. Menyampaikan kritikan itu sangat manis, dengan cara yang luar biasa, hingga di ayat 1 itu kita tidak menemukan kritikan itu selain pada aku terima laporan dari keluarga Klu. Oke, ini catatan yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Paulus bersyukur, dan ketika dia menyampaikan syukur itu, dia tidak menepuk tangan atau menepuk dada, walaupun kenyataannya dia berhak untuk itu, sebab besarnya jemaat ini karena dia 1 tahun 6 bulan. Tetapi justru dia sangat meyakini pelayanan ini adalah anugerah Tuhan, sehingga jemaat ini bisa bertumbuh bukan karena aku, tetapi karena Tuhan. Maka mulai dari ayat 4 sampai ayat yang ke-9, dia tidak pernah menyebut aku di situ, tapi dia selalu menyebut kasih karunia Tuhan, Allah yang setia. Lewat peneguhan Yesus Kristus, engkau kemudian bertumbuh menjadi jemaat yang besar, yang penuh dengan talenta, kemampuan berkata-kata, pemahaman, dan kaya dalam berbagai karunia. Sudah, coba Bapak Ibu lihat, pujian-pujian itu ditujukan kepada Korintus, dan dia bilang sumber utamanya adalah Allah, bukan saya, tetapi Tuhan. Seakan mau mengajak juga kepada saudara dan saya, menyambung khotbah kita, renungan kita minggu yang lalu ya, Mazmur 136 itu, bahwa seharusnya yang ditinggikan, yang dipuji itu bukan aku, tetapi Tuhan. Dan konsisten sekali Paulus melakukannya, bahwa pujian dan pengagungan itu dilakukan untuk kemuliaan Allah. Maka saya mau katakan juga kepada Bapak Ibu Saudara, di tiap keberhasilan pelayanan ini, saya sebut berhasil termasuk jemaat Peniel, bahwa ternyata kondisi COVID-19 sekalipun tidak pernah menghalangi jemaat Tuhan ini untuk terus berkiprah dalam pelayanan. Dan yang harus ditinggikan tetap Tuhan. Walaupun kita tahu ada tim IT di belakang ini, walaupun kita tahu ada para presbiter yang bersedia dijadwalkan di tengah kondisi ini, tapi bagaimanapun juga Tuhan harus tetap ditinggikan dan dimuliakan. Hal yang sama saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Sehebat apapun saudara bertahan di kondisi yang luar biasa ini, bahkan beberapa setahu saya sudah mulai dengan konsep new normal dan kembali beribadah. Untung ada saya, enggak, syukur kemuliaan Tuhan dinyatakan. Seharusnya yang dibicarakan dalam syukur itu cuma satu pribadi, yaitu pribadi besar, yakni Yesus Kristus Tuhan, Kepala Gereja. Terakhir, kemampuan bertahan menghadapi godaan yang luar biasa, kemampuan untuk tetap teguh iman, itu juga dimungkinkan, kata Paulus di ayat 8 dan 9, melalui peneguhan Yesus Kristus dan menjadikan patron untuk teladan, karena Allah itu setia. Maka hal yang sama juga saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara.
Oh, ada momen di mana barangkali saudara goyah. Ada momen di mana kemudian saudara mengalami kejatuhan iman. Ada momen di mana rasanya dosa berhasil mengintip dan masuk, hingga barangkali merusak kehidupan saudara bersama keluarga atau pribadi, saya tidak tahu. Tapi saya mau bilang, kita membutuhkan ternyata Tuhan untuk tetap setia hingga berkesudahan. Maka saudara yang sudah percaya, saudara yang sudah mengaminkan Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak berarti bahwa saudara akan mampu bertahan di kondisi-kondisi tertentu, pahit, manis, hitam putih perjalanan hidup saudara. Akan ada kejatuhan. Maka Paulus mau mengatakan juga kepada kita, di tengah iman yang luar biasa sekalipun Bapak Ibu, bahkan bisa memindahkan gunung sekalipun, dan saudara menjadi seorang yang sangat rohani luar biasa, suatu saat akan jatuh. Suatu saat. Karena itu engkau butuh Tuhan yang meneguhkan hingga tetap bertahan sampai berkesudahan. Pesan ini mesti disampaikan dari generasi ke generasi. Anak cucu kita, mereka juga hanya mungkin bertahan dalam iman yang teguh kepada Kristus melalui peneguhan Sang Kepala gereja itu. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Mari bersyukur dengan cara yang tepat. Mari tetap setia melalui pertolongan dan peneguhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa dalam Kristus Yesus, Allah pencipta langit dan bumi, yang telah memungkinkan kami mengalami kehidupan yang begitu diberkati, ketika Tuhan menjaga keluar masuk kami sepekan lamanya, dan kami boleh memasuki pekan yang baru. Di hari pertama, hari Minggu ini, kami bersekutu bersama dengan keluarga masing-masing di rumah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetapi juga mendengarkan firman-Mu, belajar dari pengalaman kehidupan jemaat Korintus, tapi juga bagaimana kemudian Paulus melaksanakan tanggung jawab pelayanan mereka
di tengah-tengah kondisi yang terpisah dengan jemaat. Melalui surat 1 Korintus ini, Tuhan ajarkanlah kami bahwa tiap capaian yang kami alami, tiap kesuksesan yang kami rasakan, tiap berbagai hal dalam tanggung jawab pelayanan gereja mampu kami buat, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena Engkau ya Yesus Kristus, Khalik semesta, Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka Engkau pula lah ya Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan di tiap perjalanan hidup kami, sebagaimana Paulus melakukannya, sambil mengingatkan kami untuk berhati-hati. Sekokoh iman apapun kami miliki, godaan tetap ada dan begitu kuat. Supaya kami boleh bertahan dan tidak jatuh, kami butuh tetap dekat dengan Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kami. Syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar ini. Pada kesempatan ini, di syafaat ini bersama umat Tuhan yang saat ini tertunduk dan berdoa di rumah, hamba mau berdoa dan menyerahkan Indonesia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau berdoa pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan seluruh staf. Kami menyerahkan juga TNI dan Polri. Kami menyerahkan semua berbagai unsur-unsur yang ada di dalam pemerintahan pusat hingga ke pelosok, termasuk secara khusus pihak-pihak rumah sakit, para pekerja-pengerja di bidang kesehatan, para medis dan tenaga-tenaga dokter, juru rawat, mereka-mereka yang memberi diri sebagai relawan dalam upaya kami menanggulangi kondisi ini. Juga beberapa kekhawatiran yang kami dengar melalui berbagai informasi tentang beberapa daerah yang masih terus mengalami kondisi yang luar biasa dalam status pandemi COVID-19 ini, tapi juga beberapa yang sedang memulai persiapan untuk menjalani kondisi new normal saat ini. Apapun kondisi Indonesia ini, kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa gereja Tuhan masih ada hingga saat ini. Kami masih dalam kondisi sehat dan baik, bukan karena kami, semua karena anugerah-Mu. Maka tolonglah pemerintah kami, berilah mereka beroleh hikmat untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab. Bersama-sama satukan kami dalam semangat dan visi yang sama, yaitu pemulihan bagi negeri ini. Ketika Tuhan memampukan kami berpartisipasi, paling tidak mengikuti seluruh protokol yang ada, sehingga berangsur-angsur mengalami pemulihan. Kami butuh mujizat Tuhan. Dengan cara Tuhan sendiri, kami memohon dan berdoa, beri hikmat kepada mereka yang saat ini sedang melakukan penelitian di berbagai pelosok dunia untuk mendapatkan vaksin yang tepat dari kondisi virus ini. Bapa, kami percaya tidak ada yang mustahil. Kami yakin suatu saat nanti kami boleh mendapatkan berita yang baik, hingga kemudian meredanya COVID ini karena Tuhan melalui berbagai upaya para tenaga ahli yang sudah Tuhan berkati. Bapa, hamba berdoa untuk semua jemaat, untuk kondisi masing-masing yang sedang dialami, untuk duka cita yang Tuhan izinkan mampir di rumah masing-masing keluarga, atau kondisi sakit yang masih diderita beberapa orang. Juga mereka yang saat ini sedang menggeliat dalam usaha dan bisnis di tengah kondisi new normal ini. Mereka yang kembali bangkit lagi pasca pemutusan hubungan kerja. Mereka yang berusaha lagi di tengah-tengah kondisi terpuruk beberapa waktu yang lalu. Bukalah tingkap berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tiap-tiap pribadi kami yang tertunduk tetap merasakan diri diberkati, dicukupkan segala kebutuhan. Lalu dari tiap rumah dan mulut kami, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, termasuk menghibur mereka yang berduka, memulihkan kondisi mereka yang sakit, supaya kami boleh menyadari ternyata benar seperti renungan dan firman Tuhan yang kami baca, bagaimanapun kami butuh diteguhkan oleh Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Beberapa perencanaan sedang kami buat anak cucu kami, dan beberapa hal sedang kami siapkan untuk masa depan keluarga di pekan berjalan ini. Tuhan berkati persiapan memasuki belajar mengajar yang baru dengan model-model yang baru yang disiapkan untuk anak-anak kami. Beberapa mereka yang sedang berupaya dan menggeliat di tanggung jawab pendidikan, maupun beberapa hal yang sedang kami rencanakan dalam kehidupan kami sepekan ini dan seterusnya. Hari esok hanya Tuhan yang tahu. Maka kami serahkan masa depan anak cucu kami
dan semua kami kepada Tuhan. Kendalikanlah hidup kami, biarlah hidup kami menuju pada target hidup masa depan yang Tuhan janjikan, yaitu berkelimpahan di dalam segala sesuatu, bahkan juga diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ini doa kami, ini mohon hati kami, demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberikan persembahan sebagai tanda pengucapan syukur, mari kita dengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berharap
Tuhan pemilikku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemilikku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemilikku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab, yaitu dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan Kau.
kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta tanggal 12 Juli 2020 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain: 1. Berita duka cita. Segenap majelis dan jemaat GPB Pniel Palembang turut berbelasungkawa atas berpulangnya ke pangkuan Bapa di sorga Ibu Yulce Batara Runtuwene. Almarhumah adalah istri dari Bapak Luther Batara, jemaat sektor 3, pada usia 53 tahun, dan telah dimakamkan pada hari Kamis 2 Juli 2020 di TPU Talang Kerikil. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan penghiburan yang sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. Kedua, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPB Pniel Palembang menyampaikan ucapan terima kasih kepada 1. LDS Group atas sumbangannya sebesar 10 juta rupiah. Yang kedua, adik Axel Victorio Obed dan Jason Alvano Simanjunta berupa beras 2 karung, mie instan 2 dus, gula pasir 5 bungkus, minyak sayur 5 bungkus. Doa kami kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja senantiasa memberkati LDS Group dan adik Axel Victorio Obed dan Jason Alvano Simanjunta bersama dengan keluarga. Ketiga, perjamuan kudus. Diberitahukan kepada Jemaat GPB Pniel Palembang akan dilaksanakan perjamuan kudus dalam rangka minggu-minggu Pentakosta dan tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020. Dihimbau agar jemaat mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Demikian untuk diketahui. Keempat, ulang tahun. Majelis Jemaat GPB Pniel Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kelima, persembahan.
Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui nomor rekening GPB PNIL Palembang. Ibadah selanjutnya dilaksanakan di rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap di rumah masing-masing dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah ringkasan Warta Jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri, mari kembali dalam kehidupan sehari-hari dan mengerjakan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud, nikmat dunia ku tinggalkan. Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat. Aku berserah. Saudara umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita ulang ya, karena aku ketawa tadi. Biarlah itu nanti masuk di video. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, tetap dilakukan di rumah masing-masing. Ya. Oh iya Pak. Ya Pak. Dari awal boleh. Mungkin dari tengah. Membacakan ringkasan warta jemaat dalam rangka salah bilang Pak. Dalam rangka Pak. Dalam rangka